Aceh. Aceh itu berkah. Aceh itu Islami. Aceh itu kaya. Aceh itu cantik. Aceh itu istimewa. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih untuk kalian teman-teman yang udah klik video ini ya. Jumpa lagi bersama aku Cahyo. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian baik-baik aja ya, sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, ini aku hari ini mau reaction video ya, video dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya. Ini ada yang request dari kalian teman-teman, dan ini requestnya udah cukup lama juga ya. Nah ini ceramah Ustadz Abdul Somad ya, yang berbicara mengenai atau berbicara tentang Aceh ya teman-teman. Nah ini aku penasaran juga ya, gimana ceramahnya ini Ustadz Abdul Somad yang berbicara tentang Aceh ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, gimana ini videonya, gimana reaction aku, dan gimana reaction teman-teman. Cekidot. Oke teman-teman, let's play. Nonton dulu baru komentar. Makanya setelah bersatu semua, Assalamualaikum Ustaz. barulah kita menatap masa depan, menjadikan negeri ini turun rahmat. Ini ceramahnya tanggal 26 Desember 2017 teman-teman ya. Ini di Aceh ya. Apalagi mau diceramahi, ceramah tentang syariat Islam. Aceh sudah duluan. Aceh sudah duluan. Punya dinas syariah. Bicara masalah zakat, Aceh sudah duluan. Zakatnya terbanyak. Bicara masalah wilayah hisbah, polisi syariah, Aceh sudah duluan. Masya Allah. Makanya saya niat dari rumah waktu berangkat bukan niat mengajar, tapi niat belajar. Ustaz aja niat belajar. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Langkah kaki kanan. Siapa yang keluar rumah niatnya untuk belajar, maka dia akan dapat pahala jihad hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dari mulai kemarin sore jam 2 sampai tadi malam, sampai nanti sore saya pulang ke Kuala Namu, besok pagi naik pesawat pulang ke Pekanbaru, maka 2 hari 2 malam saya tetap dapat pahala jihad tak berhenti. Kalau mau lebih lama jangan pulang-pulang. Kalau saya tak pulang, saya tak dipanggil Ustadz Somad lagi. Itu siapa? Ustadz Toib. Gak boleh pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengapa Aceh ini bisa menjadi negeri yang Islami? Orang tidak terkejut. Saya sampai ke Darul Hadis Maroko, saya lihat perpustakaan, ada buku 2 jilid, tebalnya 2 kali Quran, tak menyamakan. Judulnya Rihlah Ibnu Battutah, Explorer Petualangan Ibnu Battutah. Ibnu Battutah dari Maroko naik perahu layar sampai ke Makkah. Di Makkah dia tawaf, sa'i dan umrah. Selesai tahallul dia lanjutkan ke India. Dari India dia bercerita, aku pun sampai ke sebuah negeri. Negeri itu bernama Sumatra. Sampai ke pucuk Sumatera di atas, aku masuk ke sebuah kerajaan. Sultannya memakai jubah, ahli fikihnya memakai jubah. Mereka menunggang gajah, disebutnya di situ. Sultan itu menunggang gajah dan naik kuda. Aku pun diberi jamuan makanan. Ibnu Battutah 7 abad yang lalu sudah sampai ke Aceh, bercerita tentang kerajaan Islam Aceh, Samudra Pasai. Kerajaan Islam tertua di Nusantara. Oleh sebab itu, kalau ada orang melihat Aceh negeri yang Islami, dia tak terkejut. Ulama-ulama kalau dibuka silsilah nasabnya, itu sampai ke mana? Ke Aceh. Sumatera Barat ada tradisi yang besar, yaitu namanya Basapa. Basapa itu bersafar. Hari Rabu terakhir di bulan Safar, mereka pergi ke Ulakan, dekat Pariaman, mengunjungi kubur
wali Allah bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin, di mana dia belajar? Syekh Burhanuddin mengambil tarekat Sattariyah dari gurunya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili artinya singkel, dari Aceh. Orang yang pertama menerjemah Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab, tak paham orang bahasa Arab, diterjemah Terjuman Al-Mustafid fi Ma'anil Quranil Majid. Quran Arab yang pertama diterjemah ke bahasa Melayu, penterjemahnya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Singkel punya muridnya yang satu pergi ke Sumatera Barat, itulah dia Syekh Burhanuddin Ulakan. Yang satu lagi pergi ke Jawa Barat, menjadi pengembang Islam di Jawa Barat, itulah dia Syekh Abdul Muhi. Syekh Abdul Muhi mengembangkan Islam di Jawa Barat, mengambil dari Syekh Abdul Rauf Singkili. Yang satu lagi pergi ke Sulawesi, dia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Itu pun 3 silsilah nasab: Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Burhanuddin Ulakan. Semuanya mengambil dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya melihat buku emak saya kecil, Perukunan Melayu. Bapak Ibu yang sudah agak tua, umur 60-70, belajar sholatnya dari mana? Perukunan Melayu. Perukunan Melayu itu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muqtadin, kitab fikih yang ditulis ulama dari Kalimantan Selatan, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari orang Banjar, As-Singkili orang Singkel, Al-Kutacani ada namanya ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis kitab fikih namanya Sabilal Muqtadin. Sabilal Muqtadin, orang Banjar Kalimantan Selatan sangat cinta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka dibangun satu masjid besar, nama masjid itu Masjid Sabilal Muqtadin. Tapi banyak orang keliru. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis Sabilal Muqtadin itu adalah kitab syarah, penjelasan. Kitab induk intinya apa? Intinya adalah kitab Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama Aceh, yang namanya diabadikan menjadi UIN, IAIN Ar-Raniri, yang berubah menjadi UIN Ar-Raniri. Maka berbicara Islam adalah berbicara Aceh, dan Aceh adalah Islam, simbol kejayaan Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Mesir sudah datang ke Aceh. Orang Mesir ke Aceh mau ngapain? Dia mau mencari ada satu batang pokok kayu, kalau dipotong keluar getahnya, dan getahnya itu namanya kamper. Getah kamper itu mereka bawa untuk mengawetkan mayat. Mayat kalau dikasih kamper maka tidak akan dimakan cacing. Kamper itu adalah kapur, dan kapur yang paling tua di dunia kita menyebutnya kapur barus. Kapur barus. Barus di bawah kerajaan Aceh sebelum merdeka menjadi Republik Indonesia berdaulat 1945. Dulu itu Barus masuk kerajaan Aceh, maka kapur barus orang dari Afrika Utara, Mesir, sudah kemari untuk mengambil kamper. Makanya kalau lemari kita banyak kecoa, banyak ulat, masukkan kapur barus, insya Allah tak akan ada kecoa. Maka badan kita kalau tidak mau dimakan ulat, makanlah kapur barus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Aceh adalah kebanggaan, terlepas dari sukunya, tapi dia sudah menjadi wilayah kekuasaan, kebanggaan luar biasa. Dari mana? Dari provinsi Nangrok Aceh Darussalam, yang punya khazanah keilmuan dalam bidang tasawuf, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis. Tapi jangan bangga dulu, di balik kebanggaan itu ada tanggung jawab yang luar biasa di masa akan datang. Makanya saya senang
berjumpa dengan alumni Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul, kami alumni Al-Azhar. Masya Allah. Tamat berapa? Tamat jumpa saya. Tamat berapa? Tamat tahun 96. Oh, guru saya. Tingkat Tawaduk tinggi, ya, Ustaz. senior saya, tuan-tuan guru saya, tamat dari Al-Azhar. Si Anu sudah punya pondok pesantren di sini, si ini sudah punya pondok pesantren di sini, si ini sudah punya pondok pesantren di sini. Makanya kalau kita kalah dalam politik, kalah dalam ekonomi, jangan sedih, karena dalam pendidikan kita tak boleh pernah kalah. Saya tak tahu di Kutacane, tapi di tempat saya, ibu-ibu kalau nyekolahkan anak ke pesantren, banyak yang nangis. Pulang dari nengok pesantren, matanya berair merah, bengkak. Ibu nangis kenapa, Bu? Sedih, Pak Ustadz. Tadi di pesantren nengok kasur anaknya tipis, di rumah spring bed 2 lapis. Sedih kenapa, Bu? Sedih, Pak Ustadz. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, takut anaknya kepedasan. Di pesantren jangankan bijinya, batangnya diblender. Di rumah Batang ikannya diblender. dipanaskan, enak nak. Di pesantren kami dulu, saya dengan kawan-kawan dari Aceh, dari Langsa, dari Biren, dari Loksmawe, termasuk yang saya sebut tadi dari Kutacane. Santrinya berapa waktu kami di pesantren? 1.800 orang. Banyak ya. Pesantren apa namanya, Pak Ustadz? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ngantrilah kami bawa piring, mau makan buka puasa nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis sholat ngantri, pas mau ngambil nasi, azan isya. 1.800 orang. Masukkan gulainya, saking kan kuatnya, tumpah ke muka gua. Astagfirullah. Kan? Azan isya baru berbuka. Azan isya. Rela dari Kutacane. Saya baru tahu sekarang perjuangan kawan-kawan saya dari Kutacane, sekolah dulu ke pesantren dari tahun 1993 sampai sekarang. Sekarang kalau ditanya, kemana si Anu dulu? Sudah menjadi pegawai Pemda. Kemana si Anu? Sudah mendirikan pesantren. Si Anu sudah menjadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Keren. Itu kebanggaan luar biasa. Bapak ibu kaya, punya duit banyak, tinggal. Saya dibawa ceramah ke satu daerah perkebunan. Ustaz Somad, ya, ini kebun sawit, ya. Ini yang punya satu orang, Pak Ustaz. Wah, ya. Ini karet, Pak Ustaz. Karet. Yang punya satu orang. Berarti 2 orang. Enggak, 1 orang. Ini ruko, Pak Ustaz. Ruko. Yang punya pun 1 orang. Berarti ini sama ini 2 orang. 1 punya dia semua. Mana dia sekarang? Mati. Mati, astagfirullah. Nah, orang kaya mati juga. Apa yang dia bawa? Saya tanya, ada dia bangun masjid? Tak ada. Tak sempat dia bangun masjid. Oke, masjid tidak ada. Ada dia bangun MDA, Madrasah Ibtidaiyah. Sibuk ngitung duit. Tak sempat bangun sekolah. Andai dia ada bangun masjid, orang sholat di masjid, mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Andai dia ada bangun MDA, anak-anak baca Quran, mengalir pahalanya. Sekolah tak ada, MDA tak ada. Lalu apa yang tinggal? Bini, Pak Ustaz. Banyak. Salahkah? Tak salah. Tapi kalau sempat mendidik anak, ada anaknya jadi ulama, ada anaknya jadi bupati yang membangun masjid Islamic Center, ada anaknya yang jadi anggota dewan memperjuangkan Pemda Syariah, ada anaknya yang jadi orang kaya yang menyekolahkan anak yatim. Tak ada. Lalu anaknya kemana? Anaknya tinggal 2, Pak Ustaz. Tadi katanya anaknya banyak, tapi perilakunya 2. Kalau tak jadi hantu, jadi setan. Akibat tidak sempat mendidik anak-anak. Maka kita bangga, ini masih ada anak yang lari-lari tuh, ada anak lompat-lompat tuh, ada anak tadi luar.
Wih, bagus Kalau masjidnya. ada anak Masya di Allah, masjid masjid di mana, teman-teman? lari-lari, lompat-lompat, menjerit-menjerit, ribut-ribut, nangis-nangis, berbahagialah. 20 tahun akan datang Masjid At-Taqwa Kutacani Masjid At-Taqwa masih tetap Kutacani, ya. akan ramai dengan Masya halal Allah. bihalal. Amin. Wih, Masya Allah. Udah selesai teman-teman ini videonya ya, ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang bicara mengenai tentang Aceh ya. Ini ceramah tadi kalau nggak salah tadi kata Ustadz Abdul Somad ini di Kota Cani ya. Teman-teman ya. Aceh itu adalah ya dari dulunya sudah luar biasa ya, luar biasa, terus memang sudah Islami ya, karena udah dari dulu bukannya apa? Baru ya istilahnya tuh untuk Aceh itu menjalankan syariah Islam ya teman-temannya, tapi memang udah dari dulu ya, dari zaman dahulu. Dan seperti kata Ustadz Abdul Somad tadi, Ustadz Abdul Somad aja datang ke situ bukan mau mengajar ya, tapi mau belajar, karena itu tadi memang di Aceh banyak sekali ulama-ulama kan, banyak sekali orang-orang yang berjasa ya, baik itu dalam hal agama ya, menyebarnya agama Islamnya di seluruh Nusantara ya teman-teman ya. Itu tadi asal mulanya dari Aceh ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaction kita kali ini ya. Pokoknya semoga teman-teman bisa mengambil hal yang bermanfaat ya dari video ini tentunya pastinya ya. Dan kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sehat selalu ya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya teman-teman. Oke. Jangan lupa tentunya untuk like ya, komen, dan share video ini ya, agar teman-teman kalian pun bisa tahu ya dan kenal dengan aku dan bisa ikut menyaksikan reaction video dari aku ya, Cahyo Tri Channel. Dadah, assalamualaikum.